Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di petang kali ini kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Satu nikmat yang sangat agung, yang senantiasa setiap individu mukmin pasti berharap bahwa suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala cabut ajal kita atau nyawa kita, kondisi kita adalah meninggal dalam mukmin atau dalam iman, dalam Islam kita. Semoga itu yang kemudian betul-betul terjadi atas hidup kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mencintainya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian, seperti tadi yang disampaikan memang benar. Jadi pas saya baru masuk rumah, baru mau makan, langsung ditelepon sama Pak Hamzah. Ya. Dan apa? Kapan? Kirain besok pagi. Ternyata sekarang langsung berangkat lagi, ya. Padahal baru nyampe rumah, ya, dari Sudirman. Subhanallah. Tapi alhamdulillah memang seperti itulah qadarullah. Semoga apa yang kemudian nanti disampaikan, ya walaupun tidak bisa 100% mewakili daripada ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Farid Uqbah. Karena tadi saya tanya, biasanya untuk materi saat ini akidah, ya, akidah tauhid, dan biarlah beliau yang kemudian lebih detail menyampaikannya. Tapi insya Allah dalam bahasan saya nanti saya masukkan, ya, beberapa poin berkaitan dengan akidah dan tauhid juga. Sore hari ini jamaah sekalian dirahmati Allah, saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk membahas satu tema yang saya yakin ini sering kali jamaah sekalian mendengarkan tema ini. Bahkan bukan hanya sering, bahkan rutin setiap kali khatib naik mimbar, ya, yang pertama kali diwasiatkan ya wasiat ini. Kira-kira materinya sudah kegambar apa? Apa jamaah sekalian? Tentang ketakwaan. Ya, kita akan bahas takwa baik dari sisi maknanya, terus kemudian bagaimana sebenarnya seorang mukmin bertakwa kepada Allah. Setelah dia memahami bagaimana seorang mukmin itu bertakwa kepada Allah, kita akan nanti juga membahas, ya, samarat atau buah faedah dari ketakwaan itu sendiri. Ya, ini insya Allah cukup kalau waktunya memang sampai isya, ya, insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau berbicara tentang takwa dari sisi bahasa, ma'khudun minal wiqayah, diambil dari kata wiqayah yang artinya, ya, melindungi atau, ya, mencegah juga bisa. Wiqayah, ya, melindungi, mencegah, ya, seseorang hamba min adzabillah, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih makna dari sisi bahasa seperti itu. Maka siapapun yang bertakwa kepada Allah berarti tandanya dia berhati-hati menahan dirinya atau melindungi dirinya, ya, mencegah agar supaya dirinya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan apapun bagaimana caranya supaya bisa
melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari sisi makna bahasa al-wiqayah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika membahas takwa, yaitu menahan atau mencegah, melindungi diri dari azab Allah, maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, baik kaitannya terwujud dalam amalan-amalannya yang biasa disebut dengan alimtisal li awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini seringkali kita dengar. Karena memang dengan dua hal inilah jamaah sekalian dirahmati Allah, seseorang insya Allah akan bisa selamat dari azab Allah. Ketika dia melaksanakan perintah Allah, taat menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Begitu pula dia semaksimal mungkin menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atasnya. Maka insya Allah dia akan selamat dari azab Allah. Dua hal ini, ya, apabila kemudian dikaitkan dengan salah satu amal ibadah yang utama juga, yaitu albir, kebaikan, maka albir dan at-taqwa ini seringkali Allah Subhanahu wa taala sandingkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah sandingkan kata albir dengan at-taqwa. Para ulama menjelaskan dua kata ini jamaah sekalian, apabila dia disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Contoh di ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, ya, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, makna daripada albir dan at-taqwa dalam hal ini berbeda karena disebutkan bersamaan seperti itu. Albir alimtisal li awamirillah, menjalankan seluruh perintah Allah, melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini albir. Sementara at-taqwa an-nahyu 'anil munkar. At-taqwa mencegah diri dari segala mungkarat, dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau disebutkan secara bersamaan. Tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri munfaridah, maka maknanya at-taqwa albir. At-taqwa itu bisa dimaknai juga albir kalau disebutkan secara terpisah. Ini kita berbicara tentang definisi. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, ketakwaan bagi seorang mukmin adalah mutlak adanya, harus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di banyak ayat. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar apa? Takwa. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Makanya hanya orang yang beriman saja yang akan bertakwa kepada Allah. Sehingga yang namanya muttaqi atau orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling mulia di sisinya. Tidak ada yang lebih mulia dibanding orang yang bertakwa. Sehingga suatu kali Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Qil ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasul, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, qala atqahum. Mereka yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia. Hal ini senada seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat
Ayat ke-13 itu sering kali kita bacakan berkaitan dengan keutamaan orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Senada. Ketika ditanya kepada Rasul siapa yang paling mulia di sisi Allah, ya Rasul, dari seluruh manusia yang paling bertakwa, Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Saking mulianya tidak ada balasan buat orang yang bertakwa kecuali balasannya adalah surga. Dan kalau bisa dikatakan bahwasanya surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Yang enggak bertakwa yang enggak dapat. Lawang surganya disediakan Allah hanya untuk orang bertakwa. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, betapa pentingnya kita mengenal dan mengetahui apa itu takwa, bagaimana caranya seorang mukmin bertakwa kepada Allah. Ya. Maka setelah kita memahami definisi daripada takwa tersebut, kita kemudian masuk pada bahasan bagaimana caranya bertakwa. Bagaimana bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita atau perintahkan kita kepadanya. Maka seperti tadi di dalam pembukaan tadi yang saya sampaikan, ya. Dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, panggilan ini kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana ya Allah kami bertakwa kepadamu? Haqqa tuqatih. Engkau bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud daripada sebenar-benar takwa di sini? Para ulama sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan at-taqwa yang haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benar takwa di sini adalah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum. Apa artinya mastata'tum? Semampu kalian. Jadi mana haqqa tuqati, sebenar-benar takwa, Allah perintahkan kepada kita sekalian untuk bertakwa kepadanya semampu kita. Ya. Makanya antara satu orang dengan orang lain tingkat ketakwaannya kepada Allah berbeda-beda. Karena masing-masing menjalankan ketakwaan itu sesuai dengan apanya? Kemampuannya. Perhatikanlah banyak sekali dari syariat kita ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana seorang hamba Allah menjalankan ketakwaannya masing-masing berbeda-beda. Contoh dalam perkara salat saja. Dalam perkara salat, jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah begitu memberikan ya keluasan untuk kita dirikan yang namanya salat itu. Imran bin Husain meriwayatkan bahwasanya pernah suatu kali Nabi menasihatinya. Shalli qa'iman. Salatlah engkau dengan cara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu enggak mampu berdiri salatnya, maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau kamu duduk juga enggak mampu, ya sudah, salatnya apa? Sambil berbaring. Ala jambin. Ini perkara salat. Masing-masing orang menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Tidak dipaksa jamaah sekalian dirahmati Allah. Tapi tentunya antara orang yang salatnya berdiri dengan orang yang salatnya duduk, dengan orang yang salatnya tidur, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berbeda nilainya. Ya. Ini dari satu contoh saja. Contoh yang lain misalkan perkara puasa. Allah Subhanahu wa taala juga beri keluasan untuk kita. Manakala kita sakit ataupun dalam kondisi safar, maka boleh mengerjakan puasa tersebut di lain hari sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan.
Ya. Sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau dia misalkan ada udurnya apa tadi? Sakit atau dalam perjalanan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapapun di antara kalian, man kana, ya, siapapun di antara kita, man ini siapa saja. Ketika dia dalam kondisi safar, ketika dia dalam kondisi sakit atau safar, maka dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Begitu pula dalam perkara apa? Zakat, demikian juga. Dalam perkara-perkara yang lainnya, sampai pun perkara haji yang sering kita dengarkan, tidak ada kewajiban manakala seorang hamba tidak memiliki istita'ah, tidak memiliki kemampuan. Dari sisi harta dia tak punya, atau mungkin dia punya harta tapi tubuhnya tidak memungkinkan, ya. Atau dia punya harta, tubuhnya juga sehat, tapi kondisi keamanan tidak memungkinkan, ya. Maka hilang kewajiban dia, karena kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu, yang enggak mampu tak ada kewajiban. Bahkan dalam perkara yang ketika Allah haramkan sesuatu, manakala kondisinya darurat, Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan juga. Illa maturirtum ila, itu maksudnya adalah apabila kalian dalam kondisi terdesak. Maka perkara-perkara yang tadinya diharamkan, contohnya minum khamr haram, tetapi ketika kondisinya terdesak, darurat, kalau enggak minum mati dia, maka pada saat itu kondisinya apa? Darurat dan dibolehkan dia minum. Tapi minumnya apa? Lisadir rumaq faqat. Jadi untuk menghilangkan dahaganya saja. Kalau sudah hilang dahaganya, ya ojo nambah. Ya, hausnya sudah hilang, wah enak ini. Tak tambah lagi lah. Oh jangan, jadi haram hukumnya. Ya, sama dengan tadi yang diharamkan, misalkan makan babi haram jelas. Tapi nggak ada makanan kecuali babi misalkan, maka dimakan itu sedikit. Yang penting untuk menahan agar dia tidak sampai parah, ya. Yang penting sampai menghilangkan rasa tadi itu, lapar dan hausnya. Ya, kalau sudah hilang, yuk jangan nambah-nambah lagi. Ya, nggak tahu itu, katanya kata orang ya, daging babi itu enak katanya. Betul apa betul? Siapa yang enak Ustaz? Nah, pernah makan ya. Enggak. Ya namanya diharamkan ya pasti tidak enak. Ya banyak penyakitnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah makna daripada ketakwaan tadi. Bagaimana seorang mukmin antara satu dengan yang lainnya bertakwa kepada Allah semampunya. Ya. Ini dia. Namun demikian, walaupun dikatakan bahwa bertakwa semampunya, tentunya kita tidak ingin dong untuk hanya sekedar mengamalkan sesuatu itu pas-pasan saja, atau bahasa kasarnya minimalis, kan tidak mau. Karena pasti kita ingin untuk masuk surganya yang tadi disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa, ya. Tentunya kalau ditanya kita ingin masuk surganya itu masuk surga yang levelnya paling tinggi atau yang rendah? Jenengan pilih yang mana jamaah sekalian? Pasti pilihnya apa? Yang tinggi. Makanya Rasul mengatakan faida, ya, sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la. Apabila kamu ingin minta kepada Allah surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Apa itu? Firdaus. Jangan sekali-kali jamaah sekalian dirahmati Allah minta kepada Allah, ya Allah enggak apa-apa deh, aku masuk surga walaupun emperannya. Wah gitu. Jangan minta emperannya. Ya kalau nangkring di emperannya, lah kepleset. Ya enggak tahu. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau sudah dikasih surga, minta surganya surga yang
Tapi surga yang tinggi itu tentunya tidak bisa didapatkan hanya dengan amalan yang minimalis. Amalannya tentunya yang banyak juga, yang tinggi juga, yang besar juga. Nah, orang yang bertakwa pintar itu memilih amalan-amalan seperti itu. Ya. Dia tahu karena setiap ketakwaan yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki faedah dan samarat atau buah yang sangat banyak. Ya. Kurang lebih samarat atau faedah-faedah yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin manakala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di waktu yang sangat sempit ini, maka kita sampaikan beberapa saja. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Allah berfirman, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida. Perhatikan jamaah sekalian, ini kaitannya orang yang bertakwa sangat identik dengan menjaga lisannya. Orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa berkata sadida. Sadida itu berkata benar. Dia pintar sekali menjaga lisannya. Dia betul-betul pandai untuk men-screening apa yang akan dia ucapkan, menyaring apa yang dia katakan. Dulu pernah saya sampaikan, kalau sebuah perkataan tidak memiliki kriteria 3B, maka nggak perlu diucapkan, nggak perlu disampaikan, ya. Apalagi ditulis, disebar di sosmed, nggak perlu. Apa itu? Yang 3B masih ingin nggak Pak? Udah lama soalnya sih. Yang pertama, B yang pertama adalah perkataan tersebut baik. B yang kedua, perkataan tersebut benar, valid. Tapi belum cukup baik dan benar. Harus mencakup B yang ketiga. Apa itu? Bermanfaat. Kalau sudah baik, benar dan bermanfaat, maka silahkan sharingkan. Pasti akan mendatangkan manfaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang benar. Nah, perkataan yang diinginkan oleh Allah itu tadi baik, benar dan bermanfaat. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, siapapun yang iman kepada Allah dan hari akhir, berarti keimanannya sempurna nih, iman kepada Allah dan hari akhir, semakin bagus keimanan dia kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan berkata selain perkataan yang baik. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Dia tahu kapan dia diem, dia tahu kapan dia tidak berbicara. Ketika dia mengatakan sesuatu dan ini dia kira bahwa ini tidak baik, maka dia akan memilih diam. Namun demikian ma'asyiral muslimin, ada kalanya diam tidak menjadi emas. Kan ada istilah apa? Diam itu emas. Benar kalau pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, diam itu menjadi bumerang. Kapan dia menjadi bumerang? Ketika ada sebuah kemungkaran. Kemudian kita diam, cuek, tidak peduli, terserahlah. Maka hati-hati jamaah sekalian dirahmati Allah. Apabila kita melihat sebuah kemungkaran tapi kita kemudian bahasa orang Surabaya cuek bebek gitu ya. Masa bodoh dan sebagainya. Hati-hati. Maka orang yang seperti ini diamnya tidak menjadi emas, justru akan dikatakan untuknya atau kepadanya dia seperti syaitonun ahras, seperti setan yang bisu. Naudzubillah. Ya, minimal mengingkarilah walaupun dengan hatinya. Kalau dia mampu maka diingkari dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya. Paling minim adalah dengan hatinya. Ini dia orang yang beriman. Kalau orang yang bertakwa itu berkata-kata sudah seperti itu, berkata selalu baik, ya, maka apa yang Allah berikan kepadanya, kepada orang bertakwa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum.
Ini yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Keutamaan dua ini saja cukup membuat kita bersemangat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Karena memang yang namanya perbuatan, jamaah sekalian dirahmati Allah, sangat dipengaruhi oleh lisan kita ini. Salah satu contoh misalkan, ketika orang berusaha menahan lisannya ya, untuk tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik, nasihat yang baik, hal-hal yang manfaat, gitu ya. Menjaga lisannya untuk tetap senantiasa basah dengan yang namanya zikrullah, baca Al-Quran. Pokoknya lisan ini baik semuanya, di mana-mana dia berusaha untuk mengucapkan atau mengatakan perkataan yang baik. Kira-kira perbuatannya ngikut nggak jadi baik? Ngikut apa enggak? Ngikut, jamaah sekalian dirahmati Allah. Mau di mana-mana dia berusaha menjaga ya lisan ini. Jangan sampai lisan ini berkata-kata selain yang baik. Dia berusaha mencegah, ketika dia ingin menggibah, dia cegah nggak jadi. Ketika ingin namimah, dia cegah nggak jadi. Ketika ingin mencela, mencaci dan merendahkan orang, nggak jadi. Dia cegah. Maka itu akan mengefek kepada perbuatannya. Perbuatannya jadi baik. Maka belum pernah ada yang namanya orang menjaga lisannya dengan baik, terus kemudian perbuatannya naudzubillah min dzalik, itu nggak pernah ada, jamaah sekalian. Ya. Seperti itu. Jadi yuslih lakum a'malakum. Nah, ujungnya karena dia senantiasa menjaga lisannya, ngefek kepada perbuatannya, otomatis Allah akan ampuni. Ya. Allah ampuni segala kesalahannya. Allah ampuni segala dosanya. Ini keutamaan pertama. Faedah pertama. Faedah kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwasanya siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan yang namanya makhraja, atau apa? Jalan keluar. Seperti kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat kedua daripada surah At-Talaq. Ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dua. Satu, makhraja, jalan keluar. Jalan keluar dari apa saja, jamaah. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Dengan punya masalah, napa mboten? Punya masalah ndak? Ya, bingung cari solusinya? Ya, jawabannya ada di situ. Tingkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah langsung kasih jalan keluarnya. Oh, enggak kok Ustaz, saya sudah bertakwa, enggak dapat jawaban ini, belum dapat solusinya. Ya. Padahal Allah juga sudah tambah itu keutamaannya yang lain. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masih saja orang yang ada yang enggak percaya. Gara-garanya apa? Ketika dia sudah taat, dia sudah berusaha untuk bertakwa, jalan keluar dia belum dapatkan, solusi belum dia dapatkan. Yang katanya rezeki yang dari arah tidak diduga-duga, dia juga belum dapatkan. Apa masalahnya? Apa sebabnya? Masalah atau sebabnya adalah karena dia bolak-balik sering menanyakan dan ingin cepat-cepat tergesa-gesa, ya, mendapatkan hasilnya. Itu gara-gara seperti itu akhirnya tambah lama, Pak. Kok bisa? Rasulullah SAW pernah mengingatkan, yustajabu li ahadikum, bahwasanya setiap dari kalian yang berdoa, idza da'a, setiap kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yustajabu lakum, Allah Subhanahu wa taala jawab doanya. Ya, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala jawab doanya. Diijabah doanya, tapi ada syaratnya, kata Rasulullah, malam yu'ajjil, selama dia tidak tergesa-gesa. Apa maksud daripada tergesa-gesa? Kata Rasulullah,
fayaqul, dia berkata, karena tergesa-gesa dia berkata, da'autu summa da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi kok belum dijawab-jawab. Ketika dia mengatakan demikian, sejatinya dia lagi suudzon sama Allah. Semakin dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, justru maka semakin lama. Terkadang begini jamaah sekalian. Keyakinan kita dengan jawaban-jawaban doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terkadang keyakinan kita kepada hal tersebut masih terkalahkan dengan keyakinan kita kepada rice cooker. Kepada apa? Apa Pak? Rice cooker. Tahu rice cooker? Yang apa? Buat masak nasi itu loh. Ya, itu ya. Ini tauhid ini, udah masuk tauhid ini. Ya, ini masuk tauhid ini, masuk akidah. Seorang yang tauhidnya benar, seorang yang tauhidnya itu tinggi, maka dia akan bertauhid, ya, akan punya keyakinan sebagaimana dia punya keyakinan kepada rice cooker. Keyakinan seseorang kepada rice cooker itu supaya dia bisa masak nasi berapa persen? Berapa persen, Pak? 100%, bener, nggak ada lagi koma. Apa buktinya? Lihat aja kalau ibu-ibu masak nasi, ya Bu ya. Kalau ada beras, kemudian dimasukkan ke rice cookernya, tadi situ juga sudah ada air. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Tinggal dicolokin. Kalau colokannya sudah sudah tercolokkan, tinggal dipetek onnya kan, tek. Habis itu kemudian diapain? Udah tinggalin. Pasti kan begitu. Ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan dan tidak ditengok-tengok? Karena dia yakin 100% bahwa pasti itu jadi nasi. Pernah nggak ada orang yang masak nasi pakai rice cooker, terus kemudian dia tengok, sudah matang belum ya? Sudah matang belum ya? Pernah nggak demikian ibu-ibu kalau masak nasi? Nggak pernah kan? Ya, coba buka, masak, belum matang, belum matang. Ya. Kepada rice cooker keyakinannya 100% bahwa pasti akan jadi nasi. Maka kalau seorang itu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, artinya wis betul-betul 100%, ya, mentok. Dia nggak ada lagi keraguan-raguan sama sekali. Insya Allah itu mantep itu doanya. Solusinya langsung itu. Tapi seringkali manusia demikian jamaah. Terkadang ya, dia nunggu-nunggu, kok belum ada jawaban sih? Kan bersama saja nih. Kok belum matang? Kok belum ada jawaban sih? Kok belum ada jawaban sih? Bolak-balik nanya seperti itu, ya semakin lama. Ya. Makanya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bertakwa betul-betul memasrahkan semua. Apabila dia sudah minta kepada Allah, maka 100% dia serahkan kepada Allah hasilnya. Sehingga seringkali Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Semakin orang itu melekat dengan hasil, maka semakin hasil itu menjauh. Ya. Maka semakin menjauh. Karena dia tergesa-gesa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan itu. Ya, janjinya, ud'ullah, ya. Ya, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku jawab. Itu kan sudah pasti. Tapi seringkali manusia meragukan. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini salah satu buah juga dari ketakwaan. Buah yang lainnya, dan ini yang paling penting, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka akan dapat 3. Yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. 3 langsung. Yang pertama, Allah berikan furqan. Masih ada waktu nih, Pak? Baik. 5 menit lagi. Ada sesi tanya jawab kah? Enggak ada. Langsung aja. Baik, enggak apa-apa. In tattaqullah yaj'al lakum furqan. Saya tanya, apa itu furqan? Furqan adalah pembeda. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan yang namanya furqan.
ya, rasa yang bisa membedakan, ya, amal yang bisa membedakan, membantu seseorang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang boleh dan yang tak boleh. Allah berikan itu, ya, furqan seperti itu. Sehingga ketika orang punya yang namanya furqan, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka dia akan memiliki banyak kebaikan, keutamaan. Ya, di antaranya seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan furqan, dia akan Allah berikan yang namanya apa? Ilmu. Dan juga bukan hanya sekedar ilmu, tapi pemahaman. Bukan hanya sekedar knowledge, tapi juga knowing. Jadi pemahaman yang benar. Makanya kan doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah diberikan pemahaman, karena penting. Kalau hanya ilmu tapi tidak paham, akan jauh beda antara seorang yang hafid, misalkan sama-sama hafid 30 juz, yang satu hanya sekedar hafal, yang satu Allah berikan pemahaman tentang ayat-ayat itu, maka dia akan bisa mengambil faedah-faedah atau hikmah jauh lebih banyak daripada yang tidak paham, hanya hafal saja. Ini penting. Makanya ketika Allah berikan seseorang itu furqan, dia akan memiliki pemahaman tentang agamanya dengan benar. Selain dia diberikan pemahaman yang benar tentang agamanya, maka Allah juga akan berikan yang namanya firasah. Bahasa kita firasat. Karena itu kalau kita lihat para kiai-kiai kita, ya, para ulama-ulama kita, mereka itu memiliki firasat yang tajam. Karena ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki seperti cermin cahaya. Ya, sensitif firasatnya itu. Itu dia. Selain itu juga orang yang bertakwa kepada Allah dapat furqan, maka dia akan dapat yang namanya karomah. Ya. Ini apa nih? Selesai. Wis. Iyalah cepet banget, Rek. Ada 3 menit. Iya. Terakhir ya. Ini masih ada waktu dikit aja. 2 menit ya. 2 menit. Iya. Karomah ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dirahmati Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada furqan tadi. Karena dia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia yang namanya karomah, yang pastinya tidak diberikan kepada selainnya. Karena ini pilihan. Ya, menjadi manusia pilihan. Contoh langsung saja, misalkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karomahnya banyak. Salah satunya adalah kisah tentang beliau lagi ngomong demikian, lagi berkhutbah saat itu. Di tengah-tengah khutbah tiba-tiba beliau berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Maksudnya Sariyah bin Zunaim, seorang sahabat. Jadi kisahnya saat itu Umar bin Khattab lagi khutbah di Madinah. Tiba-tiba di tengah khutbah beliau berteriak seperti itu, "Wahai Sariyah, ke gunung, wahai Sariyah, gunung." Kenapa demikian beliau ucapkan? Karena pada saat yang bersamaan Allah bukakan bagi Umar bin Khattab inkishaf, bisa melihat kondisi kaum muslimin yang dipimpin oleh Sariyah bin Zunaim untuk menaklukkan Irak pada saat itu. Lagi menaklukkan Irak, terdesak, terkepung oleh musuh dan tidak tahu kemana arahnya, kemana harus mencari solusi, berjalan kemana, nggak tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibukakan oleh Allah, melihat, bisa melihat seperti itu, dan akhirnya dia berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, Sariyah, ke Jabal, ke gunung." Dan yang mendengar tentunya ya Sariyah saja. Makanya Sariyah langsung terkejut, karena Umar pada saat itu nggak ada di situ. Dari Madinah ke Irak berapa kilometer? Zaman dulu kan nggak ada ya WhatsApp atau apa HP gitu ya. Ini nggak pakai jamaah sekalian. Allah yang menyampaikan suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sariyah bin Zunaim, sehingga beliau mendengar perintah Umar bin Khattab dan akhirnya lari dan sembunyi, berlindung di gunung, dan akhirnya bisa menyelamatkan semua pasukan-pasukannya. Subhanallah, ini bentuk karomah. Kalau disebutkan karomah Umar bin Khattab, subhanallah, sangat-sangat banyak, sampai beliau digelari rajulun mulham, seorang lelaki yang diilhami atau mendapat ilham saking banyaknya. Nah, ini dia baru furqan.
Ya, setelah Furqan maka dia akan dihapus banyak kesalahannya. Kalau ada kesalahan, maka Allah sudah siap untuk menghapusnya karena ketakwaannya tadi. Setelah dihapus, maka Allah berikan bahwa dirinya ya semangat untuk beristighfar kepada Allah. Yaghfir lakum. Allah berikan kemudahan dia untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena yang namanya istighfar dan taubat bukan datangnya dari kita sendiri jamaah sekalian, tapi karena memang Allah kasih kita taufik, kasih kita hidayah, sehingga kita mau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang bisa disampaikan dari faedah-faedah ketakwaan, sehingga kita berharap bahwa kalaupun takwa itu adalah semampu kita, tapi tentunya setiap kita berharap dan ingin agar menjalani ketakwaan kepada Allah ini dengan ketakwaan yang lebih baik. Semoga bisa menambah maklumat atau ilmu bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengarkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.